kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan surat Al-Alaq. Maka kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat At-Tin. Ini kita kasih tema mengejar pasif income. Ini bahasanya bahasa apa ini? Banyak begitu dah ya. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke ayat per ayat, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Yang pertama ta wati wazaitun turta. Yang kedua waku di sini tu lidahnya nempel ke atas itu penuh itu darahnya. Ya, tapi yang ta wati, yang kedua tu lidahnya kita tarik ke atas, nempel ke langit-langit atas, langit bawah. Kalau dia lidah yang nggak di ujung itu kita tarik ke tengah, beda. Waktu beda. Bukan beda. Itu lidahnya kurang baik ke depan, majuin kena langit-langit atas, itu bagian depan, tapi waktu bukan waktu. Kita ulangi lagi. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seperti biasa kita sampaikan, huruf qalqalah itu qalqalah yang qalqilu artinya memantul. Laqad dia mantul. Fi ahsani taqwim. Kekeliruan membaca qalqalah biasanya tidak dibunyikan pantulannya. Laqad khalaqnal insana, bunyi mantulnya nggak keluar. Fi ahsani taqwim, nah itu hilang ya pantulannya. Atau dikasih pantulan tapi pakai saktah. Laqad khalaq. Nah itu juga nggak pas. Harusnya laqad ya dari bad ada dia mantul, bukan ada. Nah itu salah. Oke, lagi yang kedua al-insan itu ikhfa, berarti ketemu sin insan. Nah, sa itu huruf di depan lidah itu sa. Maka bunyi ikhfanya itu mengikuti huruf sa. Jadi bunyi dengungnya itu
bunyi apa namanya samarnya itu adalah ke huruf za, bukan di belakang bunyi nunnya itu, tapi di depan. Insan, insan, bukan ilsan, itu di belakang. Ilsan. Kalau qa itu memang bunyi di pangkal tenggorokan, maka bunyi samarnya milqa, milqa. Tapi kalau sa itu di depan. Insan, bukan ilsan. Sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sa ya, bukan so. Jadi bibirnya nggak maju. Wa amilus sa bukan wa amilus so bibirnya maju. Kita sampaikan bahwa sa itu bukan huruf bibir. Huruf bibir cuma ma, ba, wa. Nah, itu huruf bibir. Kalau membaca 3 huruf itu bibirnya itu kan. Tapi kalau fa bukan ya. Apalagi sa bukan sa itu lidahnya turun ke bawah, kena gigi atau gusi depan bagian bawah. Sa bukan so banget loh. Sa banget sa. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Begitu juga huruf ain. Huruf ain itu ketika dia sukun, huruf ain itu maka dia mengalir jawaian, bukan dimatikan, apalagi disaktahkan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ba'du itu mati, berarti hilang dia suaranya. Harusnya ba'du biddin. Jadi bunyinya bukan bukan ba'du, tapi ba'du. Sekali lagi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan bacaan di surat At-Tin ini. Kita masuk ke ayat pertama, wat-tini waz-zaitun. Waw di sini itu artinya bukan dan, karena waw di sini adalah huruf qasam. Itu artinya sumpah, maka diterjemahnya demi. Wat-tini demi buah tin. Jadi tin itu nama buah. Waz-zaitun juga sama, nama buah yaitu buah zaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Buah tin, kalau di Indonesia nggak tumbuh kan ya, kalau tumbuh mungkin nggak berbuah. Jadi buah yang banyak tumbuh di daerah Arab, tapi tidak semua negara Arab tumbuh buah tin.
Kalau zaitun sih hampir di semua wilayah di Arab itu tumbuh dia. Tapi kalau tin, dia udaranya dan tanahnya agak berbeda ya. Lebih subur dia, baru dia tumbuh buah tin. Kayak jambu, buah tin itu kayak buah jambu, tapi nggak terlalu gede. Iran ada. Iran ada juga. Di Arab, negara-negara Arab banyak, di sebagian Eropa juga ada. Kayak di Yunani juga ada. Kami dulu waktu di Libya itu pohon tin itu banyak sekali ya, tanam di daerah area kampus itu. Pohon kurma, pohon tin. Jadi kalau di jalan itu kita tanam tanaman di pinggir-pinggir jalan itu biasanya pohon bonsai. Kalau di sana setiap jalan itu pohon-pohonnya pohon kurma, kalau ke pohon tin, sebagian zaitun. Jadi kalau musimnya ya berbuah. Jadi mahasiswa itu kalau dia lagi lari-lari sore misalnya mau olahraga, nah itu ya tinggal metik aja tuh, metik buah tin, buah zaitun. Apalagi kalau musimnya buah kurma, tinggal ambil aja. Mau berangkat ke masjid, itu pulang dari masjid ambil lagi. Bahkan kalau sudah semakin banyak buahnya, bukan cuma sekedar ambil, bawa karung, pulang dari masjid, langsung ambil pakai bolong, pas gitu ke bawah. Gak ada masalah karena dia ditanam gitu aja gitu. Terus untuk makan para mahasiswa ya, gak perlu izin ke siapa-siapa, ambil aja. Lagi banyaknya gitu, berkah. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan buah ini baik tin dan juga zaitun sebagai media untuk bersumpah. Kita sampaikan ketika membahas surat Al-Asr itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kerap kali bersumpah itu menggunakan beberapa media. Kadang Allah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, tidaklah demi Tuhan. Jadi Allah bersumpah menyebut zatnya sendiri. Atau kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah menggunakan Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, wal Qur'ani al Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Kadang Allah bersumpah dengan makhluknya, baik makhluk yang di langit ataupun di bumi. Bersumpah makhluk di langit, was-sama wan-najmi wasyamsi, itu makhluk Allah yang ada di langit. Kadang Allah bersumpah dengan makhluk Allah yang ada di bumi seperti wat-tini waz-zaitun. Nah ini berarti Allah bersumpah. Dari mana kita tahu ini huruf qasam, sumpah? Kalau setelah huruf wawu adalah kata benda yang bunyi huruf terakhirnya i, maka itu sumpah. Wat-tini, nah itu berarti sumpah itu, bukan dan buah tin dan buah zaitun, bukan, tapi demi buah tin dan zaitun atau dan demi buah zaitun. Jadi kalau kata benda setelah huruf wawu bunyi huruf akhirnya adalah kasrah i, maka itu adalah sumpah. Tapi kalau bunyinya bukan, wat-tinu waz-zaituna, maka itu bukan sumpah. Sumpah itu kalau bunyi huruf terakhirnya i, wat-tini, wallahi, billahi, tallahi, bunyi huruf akhirnya i, itu sumpah. Walaili juga itu sumpah. Tapi kalau bunyi huruf akhirnya enggak i, belum sumpah. Datang kan nanti malam, datang. Demi apa? Wallah. Ternyata dia nggak nongol. Bosan ente, dia bilang datang malam, kenapa nggak datang? Kalau udah sumpah, saya nggak sumpah. Ente bilang kemarin wallah, dia kan bilang wallah. Bunyi akhirnya nggak disebut. Kalau wallahi baru sumpah. Kalau wallah, lah. Bisa saja saya maksudnya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu saya adalah enggak gitu. Tapi kalau wallahi itu masih datang karena itu sumpah. Saya kan bilangnya wallah. Orang-orang kepinter-pinter Pak.
Ini kapan kelar nih? Besok kelar. Beneran? Bener. Sumpah? Wallah. Kita orang Indonesia nggak ngerti, udah sumpah dia orang pasti kelar besok. Begitu datang besok belum kelar, kalau dia apa-apain. Kita bilang, ente kan udah sumpah kelar nih, berkas kelar juga. Nggak ini nggak sumpah kemarin kita bilang wallah. Nah bunyi huruf akhirnya kita nggak dengerin. Wallah, sebenarnya itu. Gitu. Jadi kan kalau wallah, nah ini hi apa gitu. Nah kalau wallahi, nah itu baru sumpah. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sumpah menyebut makhluk. Tapi kalau kita makhluk nggak boleh bersumpah menyebut makhluk. Kita bersumpah harus menyebut Khalik Allah. Nggak boleh kita menyebut selain Allah dalam bersumpah. Misalnya demi pohon beringin yang tumbuh di ujung gang, nggak boleh. Kalau Allah demi pohon atau buah tin dan zaitun sah, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak boleh demi pohon tampang yang ada di tengah itu, nggak boleh. Itu makhluk. Kita bersumpah tidak boleh menyebut makhluk. Demi bapak ibu saya nggak boleh. Demi itu harus demi Allah. Apalagi demi cintaku padamu, lagu itu. Ya. Harus Allah, demi Allah itu sumpah. Kalau yang lain itu tidak jatuh sumpah. Kalaupun sumpah jatuh syirik. Demi setan kelor, setan tidur, dia sudah menggantungkan sumpahnya kepada setan. Alhamdulillah. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Itu Allah ya. Karena yang menggenggam nyawa kita adalah Allah. Maka Rasul sering bersumpah itu walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Gak boleh kita bersumpah kepada selain Allah. Terus kata Rasulullah SAW, sumpah itu gak boleh sering-sering. Jadi kita bersumpah itu kayak lihat matahari, dia boleh, tapi banyak mendatangkan madarat. Orang siang-siang lihat matahari boleh apa? Boleh. Tapi setelah dilihat matahari dia tunduk, pusing kepalanya pening. Jadi lebih banyak madaratnya. Maka orang beriman itu mestinya jangan banyak-banyak bersumpah. Gak boleh, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Kenapa? Pertama, sumpah itu untuk menguatkan statement. Karena itu siapa orang yang boleh bersumpah? Pendakwa itu harus mendatangkan bukti. Terdakwa membela diri itu dia cukup dengan sumpah, boleh dia bersumpah. Karena dia dituduh kamu yang mencuri, ini buktinya bla 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 bla. Dia bilang enggak, saya nggak mencuri. Ini buktinya demi Allah, itu bukan saya. Nah itu boleh bersumpah. Jadi kapan orang boleh bersumpah? Untuk menguatkan statement. Ketika orang nggak percaya sama dia, maka kemudian dia bersumpah. Supaya apa? Supaya percaya. Maka sumpah itu nggak boleh sembarangan kita bawa dan kita ucapkan. Kenapa? Karena kalau sering-sering bersumpah menunjukkan ucapan nih orang nggak bisa dipegang, ucapan tuh orang nggak bisa dipercaya. Maka dia tahu nih bahwa dia nggak dipercaya sama orang, ucapan dia itu nggak mau didengar oleh orang, maka dia mendatangkan sumpah supaya suaranya, ucapannya diterima dan didengar. Maka siapa yang sedang bersumpah? Mereka yang sedang didakwa itu bersumpah. Yang kedua, para politikus. Namanya juga politikus banyak tikus sebenarnya. Tikus banyak tikus. Nah ini dia bersumpah karena dia tahu kata-katanya, ucapannya, janji-janjinya orang banyak yang nggak percaya, nggak dengar. Maka dia mau untuk menguatkan statementnya, dia akan bersumpah. Nah orang beriman mestinya ucapan itu benar, dipercaya. Siapa orang yang ngomongannya susah dipercaya? Munafik. Ayatul munafik salasa. Ciri-ciri orang munafik ada 3 kata Rasulullah. Tidak hadasa kadzdzaba. Kalau dia ngomong berdusta. Orang munafik. Dan orang tahu ini omongannya nggak bisa dipegang.
Maka supaya orang percaya dengan omongan dia datanglah dengan sumpah itu. Jadi dikit-dikit sumpah, hati-hati. Orang yang gampang bersumpah itu menandakan dia mengundang dari ciri-ciri munafik karena kalimatnya tidak didengar. Orang beriman nggak perlu bersumpah, orang percaya karena jujur. Orang itu kalau jujur, orang percaya, nggak perlu pakai sumpah pun. Kalau dia ngomong percaya kita. Dan itu yang penting. Orang itu manusia itu dipegang kata-katanya. Nah, masyarakat Arab dulu ya, itu adalah masyarakat yang sangat menjaga kata-kata, memegang ucapan. Pokoknya kalau sudah bilang A, itu mereka sampai mati akan jaga A tetap. Walaupun risikonya besar, mereka akan mempertaruhkan. Kayak sang kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Jadi Ka'bah itu dulu zaman Nabi Ismail alaihissalam, karena ada sumber Zam-Zam itu. Nah, beberapa puluh atau ratus tahun setelah Nabi Ismail meninggal itu, ya kalau di Arab itu sering terjadi badai gurun, bawa pasir, bawa gitu. Itu lama-lama sumber Zam-Zam itu ketutup oleh pasir, hilang dia. Di zaman Abdul Muttalib itu terjadi paceklik, kering, gak ada air di mana-mana, Mekah itu kering sekali. Terus datang orang, Abdul Muttalib, di dekat Ka'bah ini sebenarnya ada sumurnya Ismail atau Ummu Ismail, Ibu Siti Hajar. Ya saya juga tahu. Ini kita sedang kekeringan, gak ada air, kita harus cari, kita cari. Maka Abdul Muttalib memerintahkan kepada orang-orang Mekah itu, ayo kita kerja bakti lah bahasa kita. Kita cari itu sumber Zam-Zam, dicari, gak ketemu, berhari-hari nyari gak ketemu. Sampai kemudian Abdul Muttalib toa keliling Ka'bah itu 7 kali. Setelah selesai, dia cium Hajar Aswad di sampingnya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu. Dia memegang dinding Ka'bah berdoa, ya Allah, aku tahu di dekat Ka'bah ini itu ada sumurnya Ibu Ismail atau Siti Hajar. Dan sumur itu adalah mukjizat darimu ya Allah, yang tidak akan mungkin kering sampai hari kiamat. Tapi sumur itu sudah lama tertutup, saya nggak tahu sebelah mana. Ini Mekah ini sedang dilanda kekeringan ya Allah. Kami cari ke sana kemari nggak ketemu, tapi kami yakin ada. Maka tunjukkan kepada aku ya Allah di mana sumur Zam-Zam itu. Kalau ketemu sumur Zam-Zam itu, aku rela bahkan kalau harus dengan menebusnya, harus dengan menyembelih salah satu anak. Ucapan Abdul Muttalib, beliau sambil berdoa begitu di Ka'bah, orang nggak dengar, dia tuh ngomong gitu. Maka pulang, besoknya dilakukan lagi pencarian, ketemu tuh sumber Zam-Zam. Begitu ketemu sumber Zam-Zam, semua orang sujud syukur, termasuk Abdul Muttalib sujud syukur senang, tapi bingung. Saya kemarin sudah ngomong lagi, kalau ketemu sumber Zam-Zam, apa ya Allah pertemukan kami dengan sumber Zam-Zam itu. Kalau harus dengan memberikan tebusan berupa menyembelih anak, salah satu anakku, aku rela. Dan ketemu sumber Zam-Zam, berarti dia harus menyembelih salah satu anaknya. Maka setelah orang semua pada senang, dia pulang ke rumah, dikumpulin semua anak-anaknya. Nah, ini bapak kemarin sempat berucap, istilah orang Jawa apa? Kaulan ya. Sempat kaulan, ucapan kaulan, kata para yang dulu kaulan. Sempat berucap bahwa kalau ketemu sumber Zam-Zam, bapak ini akan menyembelih salah satu dari kalian. Luar biasa. Maka kemudian dikumpulkan semua anak-anaknya itu, dikasih tahu. Jadi salah satu di antara kalian harus siap, akan bapak sendiri. Luar biasa. Siapa bisa berikan? Akhirnya ditulis namanya, ditulislah nama anak-anak itu, ditempelin di anak panah. Setelah itu dikocok, dilempar. Itu dilempar, yang keluar nama adalah Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Oh, yang lain langsung alhamdulillah, gitu. Abbas, Hamzah, Abu Lahab. Wah, itu udah pada ketiga juga tuh. Tapi ternyata yang keluar adalah Abdullah. Maka Abdullah, siap-siap, kau akan aku sembelih. Dibawalah, kau keluar Mekah itu satu tempat kau disembelih. Ada yang mengatakan mau disembelih di tempat
Nabi Ibrahim menyembelih Ismail di dekat Mina itu. Pokoknya dibawa keluar. Berjalan, gak lama ketemu dengan seorang wanita tua. Abdul Muttalib, kau mau pergi kemana? Saya mau menepati janji saya. Apa itu? Saya mau sembelih anak saya ini. Kenapa kau sembelih dia? Saya kemarin sudah kandung berucap, ya Allah, kalau ketemu sumur Zam-Zam akan saya sembelih salah satu anak saya. Jangan dong, masa kau sembelih anakmu? Gak usah, jangan. Oh, gak bisa. Seorang laki-laki pantang kalau sudah berucap dia tarik ucapan. Aib. Nanti satu bakal akan menghina saya. Gak boleh. Karena saya sudah kandung berucap maka harus saya tepati. Masya Allah. Orang Arab dulu. Iya, tapi masa anakmu sendiri? Ya, karena sudah ucap mau anak saya sendiri, istri saya, bahkan diri saya. Kalau sudah saya berucap, ya pantang kalau seorang laki-laki menarik lagi ucapannya. Ya udah gini aja, kau undi dulu anakmu. Ya sudah saya undi dengan semua anak saya, keluarlah Abdullah. Sekarang undi lagi dengan Unta. Jadi tulis nama Abdullah, satu lagi Unta, cocok. Maka Nabi Ibrahim Abdul Muttalib pikir, nanti saya istiqah, ya, kau akan menyembelih juga, tapi setelah diundi lagi dengan Unta. Maka diundilah. Begitu dikocok, dilempar, yang keluar nama Abdullah. Memang Abdullah harus saya sembelih. Kata perempuan tadi, enggak, untanya tambah. Jadi 5. Jadi 1 Abdullah, 5 unta, jadi 6 total. Unta, Abdullah. Ada 6 anak panah, dikocoklah, begitu dilempar, yang keluar Abdullah lagi. Emang Abdullah harus saya sembelih, kata Abdul Muttalib. Tambah lagi untanya, ditambah lagi jadi 10. Jadi 10 unta, 1 Abdullah. Begitu dikocok keluar unta juga, Abdullah juga. Memang Abdullah harus disembelih, kata wanita tua tadi. Tambah lagi untanya jadi 20. Begitu diundi tetap Abdullah 30, begitu sampai 100. Jadi unta ada 100, 1 Abdullah. Jadi 101 anak panah. Begitu dilempar barulah keluar unta. Maka kata Rasulullah tadi, maka harga nyawa anakmu Abdullah itu setara dengan 100 ekor unta. Maka untuk menggantikan Abdullah, kau sembelihlah 100 ekor unta. Maka Abdul Muttalib langsung bersyukur juga. Alhamdulillah, saya tetap menepati janji saya menyembelih, tapi karena diundi yang keluar adalah unta, maka tebusannya mengganti Abdullah adalah 100 ekor unta. Insya Allah. Langsung dikumpulkan semua. Unta itu 100 sembelih semua. Orang-orang Arab dulu kaya-kaya mereka. Maksudnya unta itu 500, 600 ekor unta. Jadi kalau nyembelih 100 ekor unta, ya meskipun banyak tapi ya tidak terlalu sulit buat Abdul Muttalib. Maka setelah itu Abdullah tidak jadi disembelih, kemudian menikah dengan Siti Aminah, lalu lahirlah dari kita Muhammad SAW. Jadi kata Rasulullah, Ana ibnu Zabihain, saya adalah anak dari 2 orang yang nyaris disembelih, yaitu Ismail alaihissalam dan juga Abdullah. Kenapa ini? Kita sampaikan tadi menunjukkan betapa masyarakat Arab jahiliyah ketika itu mereka memegang kata-kata, memegang ucapan. Dan itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi orang Arab itu dulu ya, itu terkenal dengan bagaimana keteguhan mereka memegang ucapan. Sehingga mohon maaf, di Arab itu gak ada orang munafik. Orang munafik itu bukan orang Arab. Orang munafik itu orang Yahudi yang ada di Madinah. Mekah 13 tahun Rasul berdakwah, gak ada munafik. Kalau ikut, kalau enggak, jelas. Kalau beriman, kalau kafir, jelas. Saya beriman, saya nggak mau beriman, menolak, jelas konfrontasi. Nggak ada yang mencela-mencelek, di depan bilang beriman, di belakang kafir. Itu munafik. Dan itu hanya ada di Madinah. Itu pun bukan orang Arab Madinah, yaitu orang Yahudi munafik. Jadi orang yang nggak bisa dipegang ucapannya itu adalah orang-orang munafik, dan itu adalah orang Yahudi. Arab, biar kata mereka Badui, biar kata mereka jahiliyah, biar kata mereka terbelakang, biar kata mereka tukang menggembala kambing, tapi untuk urusan kata-kata gak ada mereka yang mencela-mencela. Itu karenanya sebagian ahli sejarah mengatakan kenapa Islam diturunkan di Arab, bukan di negeri lain. Karena itu diantaranya adalah orang Arab itu adalah orang yang sangat jujur dalam hal perkataan. Pokoknya kalau sudah bilang A ya A sampai mati. Gak ada mereka nambah-nambah, kurang-kurangin. Nih
sifat munafik, nggak ada sifat sifat orang Arab. Maka Allah diantaranya turunkan risalah itu di Arab, bukan karena Arab itu brengsek, bukan karena Arab itu orang yang susah jadi nasihat, bukan. Karena mereka memegang kata-kata. Kenapa ini? Karena Al-Quran adalah kata-kata, Al-Quran adalah wahyu, kalimat. Sehingga dibutuhkan orang yang amanah menjaga kata-kata omongan ini. Bayangkan kalau Al-Quran diturunkan di negara lain, masyarakat yang tidak biasa menjaga ucapan kata-kata, sampai ke kita mungkin Al-Quran bukan 30 juz, mungkin bisa jadi 60 juz. Banyak banget tambahan-tambahannya, belum perubahan-perubahannya. Tapi karena diamanahkan kepada orang Arab luar biasa. Dalam hal itu ya, dalam hal yang lain ada juga ya yang belinya. Tapi dalam hal memegang kata-kata itu mereka luar biasa. Sehingga orang Arab itu nggak biasa bersumpah. Kalau udah bersumpah berarti ini luar biasa. Karena mereka itu nggak sumpah saja orang masih percaya. Apalagi dengan sumpah. Jadi kalau sudah statementnya itu pasti dipegang, pasti dipercaya, tiba-tiba dia bersumpah untuk mengeluarkan statementnya, berarti ini ada sesuatu yang something penting, sesuatu yang sangat luar biasa dan istimewa. Sampai-sampai dia bersumpah. Itulah datang Al-Quran dengan uslub, dengan gaya bahasa qasam atau sumpah. Berarti orang Arab langsung tertarik nih. Begitu Rasul bisa membaca ayat wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wasyamsi wal fajri wal laili, itu orang langsung ini Muhammad ngomong apa nih? Ini kok luar biasa. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling terpercaya. Jadi masyarakat Arab itu orang yang jujur. Dari saya sampaikan, Nabi Muhammad itu paling jujur, maka dijuluki dengan As-Siddiq Al-Amin. Nabi Muhammad gak perlu sumpah aja orang masih percaya. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad ketika ngomong kok ada sumpahnya wat-tini waz-zaitun? Maka orang Arab yang mungkin ada yang gak suka dengan Nabi Muhammad, tapi karena Nabi Muhammad baca ayat ada kata qasam, sumpahnya, mereka langsung tertarik, mereka langsung kepo, langsung penasaran. Itu karenanya kalau kita baca tafsir, huruf qasam ini untuk apa dia datang? Lijazbil intiba, untuk menarik perhatian. Pada kita sudah biasa sumpah Allah demi apa? Sehingga begitu baca wat-tini waz-zaitun biasa aja. Karena kita kurang menghargai kata-kata. Kenapa kurang menghargai kata-kata? Karena banyak orang pandai berkata-kata, manis janjinya, manis sumpahnya, tapi realisasinya nol. Jadi kurang ya di masyarakat kita memegang kata-kata itu. Meskipun banyak ya, atau ada orang-orang yang masih memegang dan mempertahankan ucapan dan kata-katanya. Tapi kayaknya lebih banyak yang tidak memegang kata-katanya. Tahu kemarin saya pokoknya akan berdiri di sini sampai kiamat 7 kali, saya tetap di sini. Belum sampai kiamat sekali pun belum, dia langsung pindah. Saya sekarang berada di sana. Jadi di sini dan tinggal lagi. Janji manis. Akhirnya orang jadi beberapa kali juga besok bodoh, nanti juga begini, juga begitu. Jadi kepercayaan fiqh itu kurang. Insyaallah. Itu kenapa Allah sebutkan ayat ini dengan mengawalinya dengan huruf qasam atau sumpah. Yang kedua, selain menarik perhatian orang, kalau ada makhluk atau media yang Allah jadikan sebagai sumpah, berarti menunjukkan media itu penting, sehingga Allah jadikan sebagai sumpah. Wal fajri, berarti waktu fajar itu penting sekali. Wadduha, Ustaz katanya kalau huruf qasam, maka kata setelahnya bunyinya itu enggak wadduha, kok enggak wadduhi? Itu aslinya wadduhayi, aslinya wadduhayi. Cuman orang Arab huruf ya dikasih baris kasroh itu berat, sehingga alif maksurah atau alif bengkok nggak perlu dikasih baris, jadinya wadduha. Aslinya wadduhayi aslinya begitu. Tapi karena huruf ya itu berat dikasih kasroh, maka dibuang barisnya itu. Maka dipindahkanlah ke huruf ha, jadinya wadduha, bunyinya hilang.
Tapi ada sebagian yang mengatakan untuk mengetahui bahwa aslinya adalah yi sebenarnya, maka dikasihlah baris H itu miring, imalah namanya, antara A dengan I, jadinya E. Wadduha wal laili idza saja. Nah itu riwayat Warsh misalnya, dia antara A dengan I jadinya E. Itu bukan Quran Betawi itu. Wadduha wal laili idza saja ye umane, bukan. Itu riwayat Warsh. Teman-teman di Afrika itu banyak yang membacanya dengan riwayat Warsh, karena aslinya wadduhayi. Apa istimewanya? Kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, kenapa disebut buah ini? Karena buah ini merupakan buah yang paling banyak manfaatnya untuk tubuh manusia. Buah tin itu, kalau makan buah tin itu luar biasa, manfaatnya banyak sekali. Duren juga banyak. Ustaz, kenapa nggak disebut duren? Karena di Arab nggak ada duren. Wasyaukah wa abi syaukah, kan? Demi duren. Di Indonesia iya duren. Aja. Tapi kalau di Arab nggak ada duren. Jadi kalau turun 14 abad yang lalu tiba-tiba nyebut nama duren, bingung orang. Masih mana nih kan? Tapi kalau di Indonesia ya banyak buah yang memiliki manfaat. Tidak hanya buah tin, tapi kalau kita pelajari ternyata buah tin begitu banyak manfaatnya, dahsyat luar biasa. Bisa dimakan mentah, maksudnya segar itu petik dari pohonnya, atau bisa dimakan dikeringkan, atau bisa diolah. Nah, jadi banyak sekali jenis makanan-makanan itu dari buah tin. Wa zaitun, demi zaitun. Zait secara bahasa artinya minyak sebenarnya. Jadi kenapa pohon itu disebut zaitun atau buahnya disebut zaitun? Karena buahnya digunakan untuk minyak, baik minyak goreng, baik minyak penerangan. Dalam surat An-Nur itu, zaman dulu belum ada minyak tanah atau seperti sekarang ya penerangan misalnya dengan listrik. Zaman dulu penerangan pakai apa? Pakai minyak juga, api pakai minyak. Minyaknya dari zaitun. Jadi buah zaitun diolah, diperas itu, minyaknya digunakan untuk lampu penerangan. Itu beda tuh dengan lampu yang menggunakan minyaknya minyak tanah. Dulu masih pakai minyak tanah, yang pelita dikasih minyak tanah. Itu gimana bedanya? Apinya warnanya merah kalau minyak tanah itu. Kalau minyak zaitun, apinya itu putih, kalau nggak biru gitu. Kalau pakai minyak tanah, asapnya hitam. Nggak tahu bapak-bapak mungkin pernah alami juga ya. Kita pakai lampu itu, kalau minyaknya minyak tanah, baunya masya Allah luar biasa. Hitamnya dahsyat. Jadi kalau ditaruh di pinggir itu tembok atau dinding rumah itu hitam semuanya, sampai ke langit lagi pada hitam. Kadang-kadang kita kalau nyari apa begini, kita pegang itu lampunya itu, begitu selesai itu pada hitam karena minyaknya. Nah zaitun nggak ada itu. Jadi kalau penerangan pakai minyak zaitun, ini tidak membuat hitam. Jadi kalau ditempelkan di dinding, dindingnya tetap steril, tetap bersih, nggak berubah warna jadi hitam. Kalau di kampung dulu itu nempel tempat taruh pelita, udah pasti itu dindingnya hitam, sampai ke langit-langit pada hitam semuanya. Kotor dia. Tapi kalau minyak zaitun bersih sekali. Apinya itu bagus, warnanya putih, nggak merah atau biru lah, biru atau putih. Terus nggak ada baunya, terus asapnya tidak ada. Itu minyak zaitun penerangan. Cuman semakin kesini orang sudah ketemu minyak bumi, terus sudah ada listrik, udah nggak dipakai lagi. Tapi sebagian masyarakat di pedalaman di daerah Arab, di Arab itu masih banyak yang menggunakan minyak zaitun untuk penerangan. Mereka lebih suka itu, lebih hemat. Apalagi daerah-daerah yang batu itu listrik belum masuk misalnya, itu mereka masih pakai. Wah itu bagus sekali itu apinya. Terus semakin kesini semakin maju teknologi, ada yang digunakan sebagai obat.
zaitun. Digunakan untuk kosmetik. Beberapa para pengusaha yang kosmetik itu banyak yang beralih ke herbal menggunakan zaitun, meskipun ternyata tidak sembarang zaitun. Untuk sabun misalnya, sabun mandi, untuk kosmetik itu ternyata lebih bagus pakai minyak zaitun ya dibandingkan produk-produk lain yang tidak menggunakan zaitun. Bisa menyebabkan kerusakan kulit, ada yang ini itu macam-macam. Tapi kalau dari zaitun, nah itu bagus sekali, tidak merusak. Cuman kurangnya adalah aromanya biasanya. Sabun mandi yang dari minyak zaitun, campuran minyak zaitunnya, wanginya tidak sewangi sabun mandi produk-produk dari Prancis misalnya atau dari yang lain. Tapi banyak juga produk-produk Prancis kemudian menggunakan minyak zaitun. Kita lihat sekarang banyak sekali. Dan harganya mahal, Masya Allah. Jadi banyak sekali manfaat dari zaitun itu. Untuk penyedap makanan, atau dia bisa dimakan. Buah zaitun dimakan mentah atau dibikin fermentasi, nah itu banyak sekali menghilangkan kolesterol, mencegah asam urat dan seterusnya. Nah itu buah zaitun. Dan orang Arab itu mereka terbiasa memakan zaitun buahnya langsung. Padahal mohon maaf ya, orang Arab itu mereka makannya banyak sekali, makan daging kambing, kalau sekali makan itu porsi besar. Dan banyak mereka yang postur tubuhnya juga sama, besar-besar, gemuk-gemuk. Tapi jarang penyakit gula misalnya, diabetes jarang. Karena mereka diantaranya mengkonsumsi zaitun, buah zaitun, minyaknya pakai minyak zaitun, buahnya lalatnya buah zaitun. Sehingga itu menyebabkan penurunan gula itu, sehingga tidak menyebabkan penyakit diabetes. Untuk mah juga benar, lambung bagus. Banyak pokoknya manfaatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan watini wazaitun. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, pohon ini dia memang memiliki banyak manfaat. Nah, di mana tumbuhnya pohon tin dan zaitun? Di mayoritas negara-negara Arab. Tapi yang paling banyak tumbuh itu adalah di Syam, negeri Syam. Syam itu berarti Yordania, Palestina. Itu paling banyak. Subur sekali memang tanahnya, apalagi di Palestina itu ya. Mungkin bapak-bapak yang pernah datang ke Al-Aqsa itu, kita sepanjang jalan itu di Palestina, Masya Allah ya. Itu seperti puncak, indah, bagus dan subur sekali. Terus di sana buah-buah itu jarang sekali yang kecil. Yang kecil-kecil itu jarang. Kurma itu majol, satu majol, itu ukurannya besar-besar sekali. Jambu besar, semangka itu semangka yang kayak nangka ukurannya, besar-besar, itu banyak sekali. Saya tanya sama petani, jadi orang yang jual itu bilang, ini kok bisa besar begini, dikasih pupuk apa? Enggak, itu memang jenisnya kita tanam, kita tumbuh terus buahnya besar-besar. Buah zaitun juga, kalau di negeri Arab secara umum kecil-kecil ukurannya. Jadi kalau kita beli zaitun, ada buah zaitun yang kecil, ada ukuran besar-besar. Nah itu kalau di Palestina itu besar-besar semua ukurannya itu. Jadi di jempol kaki, besar sekali ukurannya. Jadi kecil-kecil jarang sekali. Baik yang warna hitam atau yang warna hijau itu besar-besar ukurannya. Memang di Palestina itu tanahnya subur sekali, Masya Allah. Itu di antara mana Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan tanah sekitar Masjidil Aqsa. Di antara keberkahan adalah tanahnya subur. Buah anggur itu besar-besar, Masya Allah. Baik, kita bingung ini produk pertaniannya atau hasil pertaniannya luar biasa, subur, bagus-bagus. Kenapa kayak ekspor ke luar negeri? Harga kita bisa saja ekspor. Tapi kalau kita ekspor, skalanya harus besar. Terus kita itu bayar ke Israel. Jadi kalau ngirim keluar itu, Israel akan dapat. Jadi sebenarnya kalau kita ekspor keluar, kita memperkaya Israel sebenarnya. Luar biasa ya, Israel menjajah sampai sedemikian dahsyat. Para petani itu mereka kesulitan untuk mengekspor
hasil-hasil panen mereka. Baik. Nah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pusat buah tin, buah zaitun yang banyak, yang subur, yang besar-besar itu adalah di Syam. Di mana Syam itu? Di Yordania atau Palestina, di mana itu adalah merupakan tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi watini wa zaitun itu sebenarnya adalah demi negeri Syam, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam turun. Nanti ayat kedua, waturi sinin, bukit Sinai, semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa diutus. Lalu ayat ketiganya, wahadal baladil amin, demi negeri yang aman di Mekah. Berarti sebenarnya 3 ayat surat At-Tin ini Allah bersumpah dengan 3 tempat. Demi kota Syam atau Palestina, demi semenanjung Sinai di Mesir, demi kota Mekah. Ini adalah 3 tempat di mana diutusnya Nabi. 3 terakhir yang memiliki banyak pengikut. Nabi Musa pengikutnya sampai hari ini masih ada, yaitu bangsa Israel. Pengikut Nabi Isa banyak, yaitu kaum Nasrani. Dan pengikut Nabi Muhammad SAW yaitu umat Islam. Jadi sebenarnya surat At-Tin ini itu sedang menjelaskan 3 tempat diutusnya para nabi dan rasul yang pengikutnya sampai hari ini masih ada. Baik, sampai sini pengantar surat At-Tin ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum tutup mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang 3 ya, ada Syria, ada Yordania, ada Palestina. Satu lagi dengan Lebanon sebagian yang memasukkan 4. Masuk juga Suriah. Tapi ini merujuknya adalah ke Palestina. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, karena koordinatnya tadi itu adalah berbicara tentang 3 tempat di mana diturunkannya Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup barangkali kita selesaikan secara jantan di luar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahem.